Yang membangun Telaga Rampit itu adalah bupati yang ke-8 yang namanya Raden Adipati Aryo Suryo Dipika, atau terkenal dengan nama sebutan bapaknya Sukustai. Perbatasan antara Raci dan Raci Tengah dengan Raci Kulon itu ya. Di situ sebelah baratnya yang pembangunan telaga yang kedua. Nah, yang dikerjakannya itu makanya disebut itu mengerjakannya telaga itu pada malam hari. Karena kalau siang kan ya aktivitas untuk masyarakat, apa istilahnya. Biasa bupati kan menerima apa saja di siang hari. Akhirnya makanya disebut untuk membuat telaga itu pada waktu 40 malam. Yang membantunya Mbak Kansepo itu putranya namanya Raden Jamilun dan Mbak Suro Dinoto. Saya nggak punya fotonya Mbak Suro Dinoto. Mbak Suro Dinoto ini rumahnya dekat rumah saya, sebelah selatan rumah saya ini ada namanya Mbak Suro Dinoto, ada terkenal dengan nama Panjilangan Suro Dinoto. Nah, pembangunan pertamanya itu karena apa? Selain itu kan butuh diantaranya untuk menahan tanah ya. Jadi itu diambilkan batu gunung dari wilayah kabupatennya, maka itu diantaranya diambil dari Lampung sana. Terus sudah tertata rapi, ternyata airnya kok keruh. Akhirnya makanya Sebuni istilahnya meminta petunjuk dari Allah bagaimana supaya air keruh itu menjadi air yang bening. Akhirnya makanya untuk mendapat petunjuk disuruh untuk menanami terate merah. Fungsi terate merah ya juga itu sudah insya Allah sampai masalah ilmu IPA insya Allah sudah tahu untuk menyerap kotor-kotoran dan sebagainya. Selain itu tuh karena ini Telaga Rampit ini bukan hanya difungsikan untuk minum masyarakat saja, maka pada waktu itu Mbak Kansepo juga menanam sebongkah batu merah atau terkenal dengan nama itu apa? Delima, batu merah delima itu ditanam di tengah-tengah situ. Banyak orang yang ingin mengambil pada itu, tapi ya nggak bisa. Tengah-tengah telaga sih. Selain dari terate merah tadi. Terus di pintu keluarnya untuk pengairan itu bahkan sebut juga memasang nama kerisnya nggak tahu saya. Tapi itu juga dibuat rebutan orang masyarakat ingin mengambil, tapi juga nggak bisa. Cuman istilahnya mungkin karena ya agak ada hoibnya ya, dibantu dengan itu sudah bisa makhluk hoib itu kecil. Nah, di situ ada yang mengatakan bahwasanya kalau ada yang teriakan di situ itu memang ada pusat keratonnya jin itu. Maka untuk mengambilnya juga harus berhadapan dengan pimpinan jin-jin di situ. Barat laut sampai sekarang masih ada. Istilahnya kalau terjadi kekeringan itu mesti ada bentuknya seperti sumur gitu sebelah barat utaranya. Itu diantaranya. Terus luasnya sekitar antara panjangnya 100 kali 80. Cuma makan situ tuh gini saja, karena itu fungsinya kan sudah jelas untuk minum dan untuk pengairan irigasi. Jadi diantaranya itu
Satu, orang tidak boleh membuang air besar di situ. Terus orang tidak boleh mandi di situ. Kalau dilanggar, kejadian juga. Orangnya kalau tidak orangnya gila atau orangnya tuh sakit, sembuhnya sulit, kesembuhannya kalau nggak mau, istilahnya kalau pertama itu kan ya juga mengganggunya orang itu kan gitu. Jadi misalkan ya ziarah, kalau di ziarah ke makamnya minta maaf gitu, baru nanti diberi kesembuhan. Jadi memang kita ada mistik ya, tapi kita sendiri nggak tahu itu ya. Permasalahan bahkan itu bukan manusia biasa. Insya Allah perubahannya tuh, permasalahannya itu ya ringan aslinya. Karena dulunya itu kalau sudah kering kan, biasanya kalau bulan September di sini, antara September dan Oktober itu kan kering. Karena diantaranya juga penampungan air hujan, bukan hanya sumber biasa. Ya ada, kalau mengambil sumbernya di situ aja, itu cukup untuk air minum. Cuman kalau untuk irigasi nggak bisa, gitu loh. Maka juga kalau ada hujan ditampung di situ. Itu diantaranya. Perubahannya gini, sekitar tahun 2004 itu ada kejadian kekeringan. Tahu ada tuh Pak Camatnya siapa namanya 2004 itu, Mas Kadir, saya sendiri nggak anu. Itu tahun 2004 itu Pak Camatnya karena kebingungan nggak ada air, akhirnya dia itu ya pasokan air untuk telaga itu, diantaranya ada sumber Kepatihan sebelah di dekatnya rumahnya Pak Haji Samsul Duha. Nah, tahun 2004 itu kebingungan Pak Camatnya, akhirnya Pak Camatnya itu sowan di rumahnya Pak Yai Suhel Ridwan, insya Allah kan nggak salah ya, minta izin, Pak ini air telaga Rambit itu kok kering, terus ya kering cukup untuk minum ya, nggak untuk orang banyak nggak bisa. Bagaimana kalau saya datangkan itu figur atau eksplorator itu? Akhirnya Yai Suherdi itu kan, selain juga ada pada waktu itu pernah diadakan masyarakat untuk sholat istiqo ya, minta hujan, tapi ternyata juga gak turun gitu. Akhirnya terus Yai Suherdi itu mengatakan gini, iya nggak apa-apa, insya Allah. Itu diantaranya. Akhirnya terus dibiku. Walaupun ada teratirnya, tetap airnya berubah, warnanya kuning malah ya, enggak jernih. Terus rasanya juga berubah. Rasanya itu dingin dan segar, terus rasanya agak enggak pahit gitu ya, lebih. Tapi juga agak dingin, rasanya segar gitu. Tapi setelah dibiku itu rasanya juga berubah di situ. Terus sebelah baratnya juga ada Panami, udang Panami juga gitu. Sekarang ini tentuan itu diantaranya. Jadi perubahannya. Akhirnya orang-orang Sedayu banyak yang lari ke isi ulang. Itu diantaranya. Jadi tahun 2004 Telaga Rambit terjadi perubahan warna airnya juga. Terus diantaranya itu tadi.